Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan nikmat taufik dan hidayahnya, kesehatan dan kesempatan untuk bertemu kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian hadis kita dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yaitu kitab syarah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baiklah, kita sekarang sampai kepada hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11. Ya, saya bacakan dulu teks hadisnya. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala. Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan ridho kepada keduanya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala, yang mana Nabi meriwayatkan atau menyampaikan hadis ini yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini dikatakan sebagai hadis qudsi, ya, hadis qudsi, karena hadisnya yaitu Nabi menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Qala innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis, ya, telah menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Summa bayyana dzalika, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat kebaikan namun tidak mengerjakannya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menuliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'asyara hasanatin ila 700 dhi'fin ila adha'afin katsirah. Dan jika seseorang itu berniat kebaikan dan dia mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala menuliskan baginya 10 kebaikan hingga 700 kebaikan hingga hingga berlipat-lipat kebaikan, banyaknya kebaikan. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, dan jika dia berniat keburukan, untuk mengerjakan keburukan namun dia tidak mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah Subhanahu wa taala menuliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan, dan jika dia berkeinginan berbuat keburukan lalu dia mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatkan baginya satu keburukan saja. Muttafaqun alaihi.
Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Jadi redaksi hadis yang berbunyi innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Ini ya pencatatan Allah terhadap kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang terjadi daripada makhluknya itu mencakup dua makna. Ya, itu berisi dua makna. Makna yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang terjadi pada makhluknya. Allah sudah catat di Lauhil Mahfuz namanya, di Lauhil Mahfuz. Artinya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan sebelum Allah menciptakan namanya manusia, Allah sudah mencatatkan semua kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang terjadi pada makhluknya, termasuk kepada manusia, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum diciptakannya langit dan bumi dan sebelum diciptakannya namanya manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat ya di Lauhul Mahfuz itu segala sesuatunya. Ya, segala sesuatunya apa yang akan terjadi sampai hari kiamat Allah sudah mencatatkannya ya di Lauhul Mahfuz. Ya, di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, bahwasanya Allah memerintahkan pena. Ketika Allah menciptakan pena, lalu Allah memerintahkan pena untuk menulis semua takdir makhluknya sampai hari kiamat. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi segala takdir kita, takdir baik kita ataupun buruk kita, segala kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, yang keburukan-keburukan yang kita kerjakan, termasuk juga apa-apa yang terjadi di alam semesta ini, itu semua telah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum diciptakannya langit dan bumi dan sebelum diciptakannya namanya manusia. Ya, apa dalilnya? Allah telah menciptakan segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan segala-galanya. Ya, ini dalilnya diantaranya dalam surah Al-Qamar ayat 49, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ya terhadap segala sesuatunya itu telah kami ciptakan dengan ketentuannya. Ya. Dalam ayat yang lain ya wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan semua ya perkara-perkara yang kecil ataupun yang besar itu sudah mustatar, telah tercatat. Ya, ini yang harus kita yakini ya bahwasanya semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh makhluknya, oleh manusia atau keburukan-keburukan yang terjadi atau dilakukan oleh manusia atau makhluknya secara umum itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya, ini tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya maha berkuasa atas segala-galanya. Kemudian makna yang kedua, Allah telah mencatat semua kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Itu maksudnya, maknanya yang kedua adalah Allah mencatat kebaikan dan keburukan manusia jika manusia itu telah mengerjakannya. Ya, jadi apabila manusia telah mengerjakan perbuatan kebaikan maka Allah catat. Ya, tentu Allah catat melalui malaikatnya. Jadi ada malaikat ya yang senantiasa bersama kita ya yang mencatat amal kebaikan kita dan amal keburukan kita. Ya begitu. Ya jadi jika kita melakukan amal kebaikan maka dicatat oleh malaikat tentu dengan izin Allah tentunya. Dengan perintah Allah tentunya. Ketika ketika kita berbuat keburukan juga telah dicatat oleh malaikatnya tentu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya. Jadi jadi kesimpulannya adalah dua catatan Allah, dua penulisan Allah terhadap keburukan dan kebaikan makhluknya itu ada pencatatan yang yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz dan tidak ada yang mengetahui pencatatan tersebut kecuali hanya Allah. Jadi kita tidak mengetahui
Apa yang Allah catat di Lauhul Mahfuz kita tidak mengetahui. Itu rahasia Allah. Ya, hanya Allah saja yang mengetahui. Malaikat pun tidak mengetahui kecuali jika Allah SWT sampaikan kepada malaikatnya. Malaikat pun tidak mengetahui apa yang Allah catat di Lauhul Mahfuz itu ketika Allah perintahkan pena untuk menuliskannya. Yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Telah mengetahui segala-galanya, telah mencatat segala-galanya ya di Lauhul Mahfuz itu. Nanti manusia mengetahuinya jika telah terjadi. Ya, sebelum terjadi manusia tidak mengetahui, tapi ketika terjadi baru manusia mengetahui takdir tersebut jika sudah terjadi. Yang berikutnya penulisan yang akan terjadi, yang akan ditulis. Ada penulisan yang sudah tertulis, ada yang penulisan yang akan ditulis. Yaitu kapan penulisan itu akan ditulis atau amalan itu akan dicatat jika manusia mengerjakannya. Ya, jika manusia mengerjakannya, ya maka apa namanya, maka baru ditulis ya oleh malaikat, tentu dengan izin dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jelas ya tentang redaksi yang berbunyi sesungguhnya Allah telah mencatat kebaikan dan keburukan. Ya, ada pencatatan yang sudah Allah catat ya di Lauhul Mahfuz sebelum diciptakannya langit dan bumi, dan ada juga pencatatan yang terjadi pencatatan tersebut, tulisan tersebut jika manusia mengerjakannya. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Ya, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya Allah menjelaskan bagaimana caranya Allah menuliskan kebaikan dan keburukan itu. Ya, penjelasannya adalah apabila manusia itu ya berniat untuk melakukan satu kebaikan, namun dia tidak mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatkan baginya satu pahala atau satu kebaikan yang sempurna. Yaitu penjelasannya. Itu penjelasan dari sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Penjelasannya adalah apabila seseorang itu berniat untuk melakukan satu amal kebajikan, amal soleh, namun dia tidak mengerjakannya, ya boleh jadi karena ada uzur atau apa misalnya, maka tetap dia mendapatkan satu pahala. Contoh di sini sebutkan seseorang yang ingin berwudu agar dia bisa membaca Al-Quran, namun dia tidak jadi berwudu misalnya, atau karena faktor yang lainnya misalnya dia tidak jadi berwudu sehingga dia pun tidak membaca Al-Quran, maka tetap dia diberikan satu kebaikan, satu pahala. Ya meskipun dia tidak jadi berwudu, ya meskipun dia tidak jadi berwudu, tetapi dia tetap mendapatkan satu pahala. Ya, ya begitu juga misalnya seseorang yang berniat untuk bersedekah, ya dia sudah menentukan sekian nominal yang dia mau sedekahkan, tetapi dia tidak jadi bersedekah, ya dia tidak jadi bersedekah, ya maka Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepadanya satu pahala kebaikan. Ya, begitu juga seseorang yang berniat untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, namun dia tidak melakukannya, ya, tidak, namun dia tidak jadi melakukan sholat sunnah tersebut, maka tetap dituliskan baginya satu pahala kebaikan yang sempurna. Subhanallah ya, begitu maha rahimnya Allah, maha eh, artinya maha dermawannya Allah Subhanahu wa taala, maha rahmat, maha sayangnya Allah. Ya meskipun kita belum mengerjakan, tapi karena niat kita berniat kebaikan, maka Allah tuliskan bagi kita satu amal kebaikan. Oleh karena itu janganlah kita pernah untuk malas, ya, atau untuk ogah-ogahan untuk tidak berniat kebaikan. Ya, selama kita mampu untuk niat kebaikan, maka niatlah kebaikan. Ya, seandainya kita tidak bisa mengerjakannya karena misalnya ada uzur, ya, atau ada halangan, maka insya Allah
niat yang tulus, niat yang ikhlas untuk melakukan kebaikan itu akan mendapatkan pahala dan Allah catatkan sebagai pahala yang sempurna bagi kita, satu pahala. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian ada yang bertanya misalnya, bagaimana mungkin Allah mencatatkan kebaikan bagi seseorang yang belum dia kerjakan? Iya, mestinya kan dikerjakan dulu baru mendapatkan pahala. Tapi ini belum dikerjakan baru ada niat sudah mendapatkan pahala. Subhanallah ya. Ini kalau kita bermuamalah dengan Allah ya, begitu maha rahimnya Allah, maha kesayangnya Allah kepada hamba-hambanya, belum kita bekerja sudah mendapatkan pahala. Ya beda dengan manusia kan. Manusia itu biasanya kita bekerja dulu baru dapat namanya gaji, insentif. Iya, tapi kalau kita bermuamalah dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, kalau kita menjadi pegawainya Allah, artinya kita bekerja untuk Allah, maka sebelum kita bekerja Allah sudah kasih kita apa namanya bonus. Allah sudah kasih kita pahala. Iya, meskipun kita belum bekerja, hanya berniat saya dulu, tapi niatnya niat kebaikan. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi jawabannya bagaimana bisa Allah memberikan satu kebaikan padahal belum dikerjakan? Maka jawabannya inilah anugerah Allah yang maha luas. Ya, kasih sayang Allah, kedermawan Allah yang maha luas. Beda dengan manusia ya, kedermawanan manusia sangatlah terbatas, sangatlah sedikit. Ya, kedermawanan Allah, kasih sayang Allah, anugerah Allah, nikmat Allah, rezeki Allah begitu luas sekali pada hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang dia kehendaki. Allah tidak ditanya apa yang Allah kerjakan, tetapi manusia akan ditanya nanti kelak apa yang dia kerjakan. Ya, jadi kita tidak perlu bertanya kepada Allah kenapa begini Allah, kenapa begitu ya Allah. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala yang berhak menentukan segala-galanya. Ya, ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya. Namun jika seseorang itu ya Namun jika seseorang itu berniat kebaikan lalu dia mengerjakan kebaikan itu, maka dituliskan baginya 10 kebaikan sampai 700 kebaikan, bahkan sampai berlipat-lipat kebaikan. Ya, sampai berlipat-lipat kebaikan. Ya, begitu sangat maha anugerahnya Allah ya, maha dermawannya Allah, begitu luasnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu kebaikan saja yang kita kerjakan itu kita bisa minimal mendapatkan 10 pahala kebaikan yang kita kerjakan. Bahkan sampai 700. Subhanallah. Itu baru satu kebaikan. Bagaimana kalau dua kebaikan, tiga kebaikan? Jadi inilah pahala-pahala ini yang merupakan investasi kita di akhirat. Merupakan tabungan kita di hari akhirat yang akan kita nanti lihat hasilnya nanti di hari akhirat. Iya. Yang merupakan sebagai apa namanya pemberat timbangan amalan kita yang akan ditimbang nanti pada hari akhirat. Inilah pahala-pahala ini. Inilah catatan-catatan amal kebaikan inilah yang merupakan yang akan ditimbang nanti pada hari akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatul Islam azakumullah. Ya, baiklah saya sharekan lagi slide-nya ya. Ya, jadi kemudian timbul pertanyaan kenapa ada jika kita melakukan satu amal kebaikan lalu diberikan 10, ada yang sampai 700, ada yang lebih daripada itu, maka kata Syekh itu tergantung daripada keikhlasan kita. Semakin ikhlas kita, semakin tinggi keikhlasan dan kesabaran kita, pengharapan kita, maka semakin banyak kebaikan pahala yang kita terima. Semakin kita betul-betul mencontoh Nabi dalam melakukan amal-amal soleh, kita ikuti sunnah Rasulullah, maka semakin besar juga pahala yang kita dapatkan. Ikhwatal Islam, azakumullah. Adapun keburukan, kalau seseorang itu berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, apabila seorang berniat keburukan, mengerjakan keburukan, namun dia tidak mengerjakan keburukan itu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tetap tuliskan baginya satu pahala. Masya Allah ya, luar biasa ya. Padahal seseorang itu sudah berniat keburukan, cuma saja dia tidak mengerjakannya. Keburukan tersebut tidak jadi dia
mengerjakannya, ya tentu dia karena misalnya dia eh, menyadari bahwa itu adalah perbuatan keburukan yang tidak pantas sehingga dia tidak jadi melakukannya, maka karena niatnya itu keburukan, namun dia tidak menjalankan keburukan itu, tidak mengerjakan keburukan itu, maka tetap dia mendapatkan satu pahala. Ya, tetap dia mendapatkan satu pahala. Contoh misalnya, seseorang yang berniat untuk mencuri, tetapi dia mengingat Allah, ya, dia mengingat Allah, maka dia pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia urungkan niatnya untuk mencuri sehingga dia pun tidak jadi mencuri. Maka Allah Subhanahu wa taala menuliskan kepadanya satu pahala kebaikan. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan perbuatan kemaksiatan yaitu mencuri. Ya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, li'annaha tarakaha min jaroya, karena li'annahu tarakaha min jaroya atau min ajrin, karena dia telah meninggalkan kemaksiatan itu karena aku, ya, karena aku, sehingga dia mendapatkan pahala. Namun jika dia mengerjakan kemaksiatan itu yang dia niatkan, maka Allah hanya menuliskan kepadanya satu saja dosa kemaksiatan itu. Ya, Allah tidak menuliskan baginya 10 dosa sampai 700 sampai berlipat-lipat, tapi Allah hanya menuliskan satu saja, bukan dua, bukan tiga. Beda tadi dengan amal kebajikan, ya. Amal kebajikan, amal soleh yang kita kerjakan, Allah tuliskan minimal 10 pahala yang kita dapatkan. Ya, minimal 10. Tapi kalau keburukan yang kita kerjakan itu maksimal cuma satu dosa yang kita dapatkan. Tidak 10, tidak 700 dan tidak lebih daripada itu. Hanya satu saja. Ini menunjukkan begitu maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, karena apa? Karena Allah tahu bahwasanya manusia ini namanya manusia pasti namanya berbuat salah, banyak berbuat dosa, lalai khilaf, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih membuka pintu tobat kepada manusia. Ya, sekalipun dia berbuat dosa itu pun Allah hanya mencatat satu saja keburukan atau dosa yang dia lakukan. Ya, ya, tapi jangan juga kita menganggap remeh dosa. Ya, dengan anggapan kan kalau kita berbuat dosa paling-paling kalau kita kerjakan cuma satu saja dosa yang kita lakukan. Jangan sekali-kali kita menganggap remeh itu dosa, meskipun itu dosa kecil, apalagi dosa besar, jangan dianggap remeh. Meskipun dikatakan sekali-kali kita berdosa tidak ada. Tugas kita, kewajiban kita adalah bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan dosa, tidak terjatuh. Ya, kita berupaya untuk mengekang kita, mengendalikan kita punya hawa nafsu, melawan syaitan agar kita tidak terjatuh dalam kemaksiatan ataupun perbuatan dosa. Tak namun seandainya kita juga sudah berupaya untuk mengendalikan nafsu kita melawan syaitan, namun juga tetap kita dikalahkan oleh nafsu kita atau dikalahkan oleh syaitan, maka segera kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala menghapuskan, memaafkan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Yang penting kita betul-betul mau bertobat dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya, mau mohon ampun kepada Allah dengan sesungguhnya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi eh, di sini pentingnya hadis ini, pentingnya masalah niat, ya, masalah niat. Ya, oleh karena itu perbaikilah niat-niat kita. Ya, perbaikilah niat-niat kita, jangan kita anggap remeh niat-niat kebaikan yang kita lakukan. Niat kebaikan apa saja insya Allah Allah beri pahala. Meskipun barangkali belum sempat kita kerjakan atau tidak jadi kita kerjakan karena ada faktor-faktor yang lainnya, karena ada uzur misalnya, tetapi karena niat kita yang suci, niat kita yang baik, maka Allah berikan. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Jadi sekali lagi kita hendaklah untuk senantiasa, ya, apa namanya, eh, untuk senantiasa mengintrospeksi niat-niat kita, memperbaiki niat-niat kita agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa berniat kebaikan dan juga kita berupaya untuk tidak berniat keburukan. Ya, meskipun
namanya manusia pasti ada godaan-godaan setan, ada hawa nafsu, makanya ada timbul-timbul keinginan-keinginan untuk berbuat kemaksiatan. Tapi sedapat mungkin kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bisa kita melawan setan dan tentu kita berlindung kepada Allah karena yang bisa melawan daripada setan hanyalah Allah. Oleh karena itu kita mesti berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hawa nafsu juga kita ini juga kita mesti berlindung kepada Allah daripada keburukan hawa nafsu kita ya yang menyuruh untuk kita berbuat keburukan dan perbuatan dosa yang lainnya. Demikianlah barangkali ini terkait tentang hadis yang ke-11 ya. Intinya niat sangatlah penting, khususnya kita berniat kebaikan, insya Allah Allah akan catat satu pahala. Dan jika dikerjakan, dan Allah akan berikan 10 pahala, bahkan sampai 700, bahkan lebih daripada itu. Oleh karenanya, janganlah kita pernah berhenti untuk berniat kebaikan, dan janganlah pernah berhenti untuk mengamalkan niat, mengerjakan niat yang kita kerjakan, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Demikianlah para ikhwan sekalian, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya tentang masalah ini, dipersilahkan. Silakan kalau ada yang bertanya. Baik, kalau tidak ada, saya anggap bisa dipahami ya hadis ke-11 ini. Sekali lagi, meskipun pertemuan kita ini cuma satu hadis saja, satu kali pertemuan, meskipun sedikit ya, tapi mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita, ya, membekas dalam hati-hati kita dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, demikianlah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang kurang dari kami dan dari godaan syaitan yang terkutuk. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira bagi para peserta yang sudah hadir, yang sudah membersamai kami dalam kajian-kajian kami terkhusus pada kajian pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsira, semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik pada para donatur yang sudah berpartisipasi terselenggaranya kajian rutin kita ini. Demikianlah dari kami. Insya Allah ini ada rekamannya. Kami akan kirimkan rekamannya. Silahkan di-share rekamannya kepada rekan-rekan yang dikehendaki. Baiklah, kami undur diri. Insya Allah sebentar ini jam 10 sampai jam 11 kita ada lagi kajian Tazkiyatun Nufus. Ya, kita rehat dulu 1 jam. Insya Allah jam 10 sampai jam 11 insya Allah kita ada kajian Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa. Bagi ikhwah akhwat yang mau bergabung lagi dipersilahkan. Demikianlah kami undur diri. Barakallahu fikum. Kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.